Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ari Prabowo dari LP3M Investa, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Investa. Kali ini saya berkolaborasi dengan MNC Sekuritas di Semarang. Eh, Kami akan membawakan beberapa topik ya, antara lain seperti yang baru-baru ini banyak diperbincangkan oleh kalangan pelaku pasar, di mana eh, kami akan mengulas tentang full call auction dan papan pemantauan khusus. Ya, memang lagi viral kan di kalangan para pelaku pasar sendiri. Jadi kami selaku lembaga pelatihan yang khusus di bidang pasar modal dan juga pengamat ya di bidang pasar modal ini ingin memberikan sumbangsih lah saran-saran kepada pihak-pihak ya, eh, terutama semua itu adalah untuk pengembangan pasar modal kita yang kita cintai. Jadi saya ingin menyikapi ya tentang apa yang terjadi di mana para investor ya itu banyak yang sebagian besar yang saya tahu, khususnya investor retail itu melakukan protes, ya bahkan protes keras atas apa kebijakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, ya tentang adanya aturan tentang full uh, call auction, ya. Jadi uh, apa yang menjadi problem di saat ini di sini adalah uh, kami membagi dua pemahaman dulu. Ada satu itu papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus itu ada 11 kriteria, ya, di mana kriteria-kriteria yang memenuhi 11 itu adalah yang merupakan saham-saham yang dipantau secara khusus transaksinya oleh bursa. Ya, diantaranya memang itu lebih ke arah perbaikan lah ya, perbaikan kinerja. Karena dari ketentuan itu saya lihat banyak hal yang menjurus atau lebih lebih concern kepada pengembangan perusahaan-perusahaan. Karena hampir semua perusahaan yang masuk di dalam papan pemantauan khusus itu adalah yang mempunyai kinerja yang buruk menurut saya. Ya, dan bahkan terancam untuk delisting kalau sampai tidak memenuhi perbaikan-perbaikan atau kriteria perbaikan yang dilakukan oleh bursa sendiri. Dan saya kira itu positif, ya positif dalam hal ini ada perusahaan yang kinerjanya buruk, itu walaupun tidak semua yang masuk di papan pemantauan khusus itu buruk ya, tetapi misalnya mereka tidak liquid gitu ya, bagus tapi tidak liquid. Nah, memang ini hal yang perlu diperbaiki. Ya, kita kita harus fair bahwa perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya memang tidak liquid ya. Ya bagaimana harus liquid? Itu emiten harus menjaga itu. Ya, kalau nggak liquid kan juga susah kan untuk diperdagangkan. Ada kan dimasuk di situ. Yang pasti sih mereka yang punya kinerja jelek itu harus ya harus bagaimanapun harus meningkatkan kinerjanya sebagaimana yang mereka tulis di prospektus pada saat mau go public kan, wah itu sangat indah sekali nampaknya prospeknya begini, begini, begini. Tetapi faktanya ya, sejujur aja, itu perusahaan-perusahaan setelah masuk ke bursa, karena di sini saya lihat juga beberapa diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang baru. Nah, setelah masuk bursa, kok faktanya perkembangannya seperti itu ya, harganya menjadi turun dan kinerjanya nampaknya nggak berkembang sebagaimana mestinya yang ditulis di dalam prospektus itu. Nah, disitulah di mana masuk kriteria papan eh, pemantauan khusus, ya istilahnya dari bursa itu oke. Okay. Nah,
di mana jika saham-saham itu termasuk di dalamnya, di papan pemantauan khusus itu, harganya tuh bisa sampai ke bawah. Yang tadinya itu memang masalahnya kan tadinya itu hanya di angka 50 ya eh, untuk saham-saham ARB-nya gitu ya. Nah, oke, ada saham-saham yang sampai 50. Setelah itu diem dia, karena tidak mungkin lagi harga itu di bawah 50 pada saat itu. Ya, ya di atas kertas investor itu mencatatnya 50, itu yang terendah. Ya, potensial loss misalnya ada di situ. Terjadilah. Ya, karena tapi masih di 50. Nah, betapa kagetnya ketika ada eh, sistem baru yaitu full call auction itu dibuka dan bisa sampai ke bawah. Nah, akhirnya bisa bisa aja saham itu sampai Rp1. Itu yang menjadi masalah kan, sehingga saham bisa meluncur deras sekali. Saya pribadi itu sebetulnya fair-fair aja, ya. Kalau saham itu bisa turun, sekarang gini ya, harga saham 50 nggak laku-laku, tapi mungkin 40 laku. Rasanya kan gitu ya. Mungkin ada orang investor berpikir, ah udahlah, saya 50 udah tahan bertahun-tahun. Ini ada yang beli 50, 40 misalnya. Saya jual aja 40, tapi yang penting saya dapat cash. Dengan cash itu saya bisa beli lagi saham-saham yang lebih prospektif atau yang lebih liquid. Kan begitu ya. Ya, daripada kita nyimpen 40, ya maaf 50, tetapi nggak bisa diapa-apain lagi. Dan bertahun-tahun tidak pernah bergerak di situ. Ya. Nah, oke, saya bisa memahami itu. Kalau itu dibuka, oke, sampai ke bawah, silakan. Itu nanti akan terjadi mekanisme pasar, di mana ada investor-investor yang menghargai saham di bawah 50 itu sesuai dengan analisis mereka. Ada yang 45, 40, bahkan 30 pun oke. Tapi ada pembeli. Si pembeli itu berharap dengan dibelinya saham yang dengan harga 30 itu, next suatu saat perusahaan itu akan bagus lagi dan mereka akan jual, bisa diharapkan harga akan naik lagi, akan dijual begitu kan. Nah, oke, itu bisa saya pahami. Tetapi yang menjadi banyak perbincangan dan banyak diprotes itu adalah sistem perdagangannya sendiri. Ya, di mana dengan perdagangan full call auction itu ya berperiodik kan di dalam satu hari itu hanya ada beberapa terjadi dan itu terjadi di papan gelap, remang-remang istilahnya ya, di mana tidak terjadi seperti di papan di transaksi pasar reguler yang kelihatan bid offernya. Nah, itu kan yang masalahnya sehingga tiba-tiba orang tahu set udah di bawah, set lagi udah di bawah. Nah, itu yang menjadi uh, problem dan menjadi banyak diprotes oleh para investor saya kira. Kalau itu terjadi di pasar reguler, mungkin ya, saya kira itu masih bisa bisa diterima lah ya. Jadi berapapun mereka mau jual toh terbuka. Ya, saya mau jual berapapun ada yang beli silakanlah dengan harga berapapun. Itu. Jadi saya kira solusi yang saya usulkan adalah uh, membuka kembali sistem perdagangan seperti pada pasar reguler. Itu. Soal harga terserah, di bawah 50 mau mau sampai berapapun boleh. Ya sampai ARB berapapun boleh. Tapi fair. Ada yang beli kelihatan, yang masang beli, yang pasang jual, ya di book ordernya itu nampak kelihatan di papan begitu sehingga oh ini kekuatan belinya di mana kan banyak investor yang melihat dari sisi itu kan bid offernya berapa dan sebagainya itu nampak kelihatan. Saya kira itu yang menjadi solusi yang sederhana buat saya ya untuk mengusulkan pada pihak otoritas, regulator itu coba dipertimbangkan seperti itu. Kan tidak ada ruginya kan dengan cara seperti itu. Karena kita harus tadi dengan alasan bahwa semua untuk perlindungan investor, justru yang sekarang
aneh kan, investornya pada protes gitu. Nah, oke, kita harus dua-duanya nih. Kita harus berpikir juga bagaimana, eh maaf, saya kalau harus mengatakan bahwa ada peluang-peluang justru dimanfaatkan kondisi itu oleh emiten-emiten yang memang menghendaki seperti itu, ya. Bahwa ada kan, ada wacana dari teman-teman yang berkembang, kan bisa saja justru emiten menekan harga saham itu menjadi terendah, 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 nanti dia buyback di bawah, misalnya di harga Rp5 dan sebagainya. Itu kemungkinan terjadi seperti itu. Tetapi kalau perdagangannya terbuka, itu kan oke, belum tentu bisa begitu karena lawannya cukup banyak. Jadi tidak bisa di apa ya, dilakukan secara eh, licik gitu ya. Bisa kan, sekarang kan bisa bid over itu dibikin-bikin begitu kan bisa. Ya, tetapi kalau sudah di pasar dan nampak di papan monitoring itu sudah fair. Terserah dia mau mau itu dibikin-bikin atau order aspal istilahnya ya, asli tapi palsu dan sebagainya itu. Yang penting ada fair keterbukaan di dalam sistem perdagangan ini sehingga orang bisa oke mengambil satu keputusan dengan sistem perdagangan seperti itu. Kalau yang seperti sekarang kan memang ya, saya sendiri bisa memahami apa yang menjadi protes dari para investor karena tiba-tiba Pak kita nggak tahu tiba-tiba dia turun lagi atau naik lagi, tapi tidak terjadi sesuatu yang nampak di monitor gitu. Jadi itu yang saya sampaikan pada pagi ini tentang tentang usulan kami adalah membuka kembali perdagangan sebagaimana di pasar reguler ya intinya dan namun oke, harga bisa di bawah 50. Karena memang mungkin nilai pasarnya atau nilai wajarnya seperti itu, gitu ya. Jadi ya sudah, yang penting ada beli, ada jual dan dilakukan secara terbuka. Ya, terutama juga dari pihak otoritas ya OJK, BEI juga bagaimana ya untuk selanjutnya itu eh, melakukan selektif gitu ya untuk IPO itu bagaimana sih dan juga untuk pengawasannya setelah IPO itu yang berkali-kali saya sampaikan. Jadi jangan jangan semua oke diterima begitu saja gitu, tetapi ada seleksi yang lebih ketat ya terhadap perusahaan-perusahaan yang akan IPO itu dan juga pengawasannya setelah IPO itu sehingga bisa diikutin bagaimana perkembangan daripada emiten-emiten itu. Itulah perlindungan investor bagi saya. Nah, kami sebagai lembaga pelatihan ya selalu akan concern dan juga mengkritisi, tetapi ada tujuan kami adalah untuk pengembangan pasar modal Indonesia dan kami akan mengedukasi khususnya para investor, ya investor retail begitu ya. Nah, kali ini saya bekerja sama dengan MNC Sekuritas di Semarang, di mana kami sendiri sebagai penulis buku Rahasia Harga Saham. Buat teman-teman yang membuka rekening di MNC Sekuritas Semarang, eh, akan mendapat diskon dari buku yang kami luncurkan, di mana buku ini mengulas tentang berbagai hal, ya termasuk di dalamnya adalah tadi papan pemantapan khusus, ya ada bandarmologi, ada fundamentalnya dan sebagainya. Bagi teman-teman yang memiliki buku ini, kami akan memberi kesempatan, kami akan melakukan ya acara-acara yang dinamakan Kopi Petang, di mana kami akan membedah buku ini mulai bab per bab ya secara free melalui webinar gitu ya. Itu adalah satu apa yang kami tawarkan kepada para pemirsa dan juga kami sedang mempersiapkan ini sebagai apa ya bonus gitu juga adalah kami dan tim riset kami sedang melakukan mencoba memberikan biasa ini kita melakukan adalah saham-saham pilihan. Ya, saham-saham pilihan ini kita diskusikan, kita ambil 20 saham pilihan, di mana saham pilihan ini berdasarkan fundamental dan likuiditas. Jadi kita ambil saham-saham yang mempunyai likuiditas tinggi, fundamental yang bagus, dan prospeknya ke depan. Nah, itu kita akan beri target di mana sampai akhir Juli. Ya, jadi kami akan luncurkan mungkin dalam beberapa hari ke depan ini dan di situ kita akan ada harga
ada harga targetnya nanti per akhir Juli. Jadi ya ini bukan sesuatu yang jaminan begitu sih enggak, tetapi nanti kita akan coba jelaskan bagaimana kami dan tim itu memberikan target harga pilihan sahamnya, kenapa kami harus pilih saham itu, ya, dan bagaimana targetnya. Ya, ya alhamdulillah beberapa hal yang sudah kami luncurkan mayoritas mendekati kebenaran lah ya. Jadi itu nanti bisa diperoleh oleh Bapak Ibu yang sudah membuka rekening di MNC Sekuritas di Semarang, plus yang sudah memiliki buku rahasia harga saham. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di WA nomor 0877 0008534 untuk mendapatkan buku dan membuka rekening di MNC Sekuritas Semarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.